Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada sore hari ini mengenai tentang pasal ketiga dari kitab Maqasidus Shawm karangan daripada Syekh Izzuddin Ibn Abdis Salam, masuk kepada bab tentang etika berpuasa. Di mana teman-teman sekalian, etika berpuasa itu ada 6. Yang pertama adalah menjaga lisan dan anggota tubuh kita dari hal-hal yang bertentangan dengan agama. Karena ada dawuh Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan jelek dan mengerjakan perkara jelek, maka Allah tidak butuh kepada orang yang meninggalkan lapar dan dahaga. Artinya orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa tapi dia nggak bisa menjaga lisannya, nggak bisa menjaga anggota tubuhnya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah nggak butuh puasanya. Seperti itu teman-teman ya. Yang kedua, ada hadis Nabi juga mengatakan banyak orang yang qiyamul lail, malam hari dia sholat malam, terus dia juga banyak orang yang dia puasa. Itu hanya tidak mendapatkan pahala gitu. Jadi ya hanya sekedar bangun malam dan juga nggak mendapatkan lapar dan dahaga. Pahala nggak dapat. Kenapa? Ya karena lagi-lagi kita sampaikan bahwasannya dia nggak bisa menjaga lisan dan nggak bisa menjaga anggota tubuhnya untuk hal-hal yang dilarang dalam beragama. Yang kedua teman-teman, kalau kita ditawari makan oleh teman kita, ya kita sampaikan saya sedang berpuasa. Itu juga ada dasarnya, yakni hadis Nabi yang mengatakan jika kalian tuh diajak makan, kalian sedang berpuasa, sampaikan kepadanya falyakul inni shaim, saya sedang berpuasa. Ya tujuan untuk mengingatkan kepada teman kita bahwasanya kita berpuasa, biar nggak condong kepada apa ajakan mereka. Tapi seumpama kalau kita takut ria, khawatir dikatakan ria, ya kita sampaikan alasan lain lah. Udah makan lah, ya kenyang lah, seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, kalau kita sedang iftar atau kita sedang berbuka puasa, itu doanya adalah kita dianjurkan untuk minta berdoa. Itu dhahabat dhama wa batala'atil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Itu hadis yang sahih. Ada hadis lain juga diriwayatkan, doanya ketika kita mau iftar, ketika kita mau buka puasa, itu doanya adalah Allahumma lakasumtu wa ala rizkika aftartu. Dan hadis lain juga ada alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Nah, ini hadis-hadis yang dianjurkan ketika kita hendak buka puasa. Etika yang keempat teman-teman ya, dianjurkan ketika kita berbuka puasa itu diawali dengan yang basa-basa, seperti kayak kurma atau air. Nah, kalau dalam kitab yang lain itu disebutkan kalau tidak ada kurma, ya paling tidak kita menggunakan yang manis-manis. Gak ada yang manis-manis, ya minimal kita minum air. Itu juga karena Rasulullah mengatakan karena yafturu qabla ayyusalli ala rutabat fa illam yakun fatamarat. Jadi kurma kering. Jadi kalau nggak ada kurma kering ya kurma basah, seperti itu. Kalau nggak ada itu maka Rasulullah itu minum air gitu. Jadi ini sebagai dasar kita kalau kita berbuka puasa, hendaknya kita itu buka puasa pertama kali adalah kurma. Nggak ada kurma ya yang manis-manis lah. Kalau nggak ada yang manis-manis ya kita bisa minum air aja gitu. Dan juga Rasulullah pernah bersabda, apabila kalian sedang berpuasa dan kalian hendak berbuka puasa, maka berbuka puasalah ala tamar gitu, kurma. Ya kalau nggak ada kurma, ya fa'alal ma, air. Kenapa ya? Karena air kan suci begitu. Nah, dan etika yang kelima dan yang keenam teman-teman itu takjilul fitr wa takhirus sahur. Jadi yang kelima itu adalah kita kalau berpuasa segera buka puasa, nggak usah nunda-nunda begitu. Tapi kalau kita sahur, kalau waktunya sahur itu kita harus ambil waktu yang akhir, sekiranya mepet-mepet
waktu imsak mungkin begitu ya, akhir-akhir lah. Kalau jam itu mungkin kalau jam jam 4 kita ambil jam setengah 5-nya gitu. Itu kalau sahur. Tapi kalau buka puasa ketika kita sudah waktunya masuk adzan maghrib, ya cepat-cepat buka puasa gitu. Karena itu anjuran Nabi gitu. Dan itu etika kita berpuasa. Rasulullah mengatakan tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kalian karena sahur itu ada keberkahan dalam sahur gitu. Jangan sampai nggak sahur. Ya, meskipun cuma seteguk air putih ya sahur gitu. Dan juga Rasulullah mengatakan orang-orang itu selalu ada dalam kebaikan selagi orang itu menyegerakan iftar. Rasulullah itu bersabda, hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitrah. Orang hambaku yang paling aku cintai, yang membuat aku cinta kepadanya, kata adalah mereka-mereka yang menyegerakan buka puasa. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, teman-teman, la yazal dinu dhahira, kata Rasulullah. Jadi agamanya akan selalu tampak, akan selalu jelas, kelihatan gitu. Ma'ajjalan nasul fitrah, selagi orang-orang yang berpuasa itu menyegerakan buka puasa. Yang menarik teman-teman ya, kenapa kita dianjurkan segera berbuka puasa ketika ada waktunya? Itu karena orang-orang Yahudi, kata Rasulullah, orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka lebih suka mengakhirkan buka puasa gitu. Dan menurut Amr bin Maimun dulu, sahabat-sahabat Nabi itu kalau buka puasa dia cepat segera menyegerakan buka puasa. Tapi kalau iftar mereka mengakhirkan. Ya, ini memang karena hadis Nabi ya gitu. Ada anjuran dari Nabi, maka sahabat-sahabat pun juga mengikutin. Dan diantara alasan kenapa kita itu dianjurkan mengakhirkan sahur ya tujuannya agar lebih kuat ketika berpuasa. Kenapa? Karena kan sahurnya agak belakangan begitu. Sehingga nanti ketika puasanya kuat maka akan banyak ibadah yang dikerjakan. Dan perkiraan antara sahur itu dengan waktu sholat itu sekitar 50 ayat Al-Quran ketika dibaca secara tartil begitu teman-teman. Dan diantara alasannya kenapa kita dianjurkan itu untuk menyegerakan buka puasa, ya karena khawatir begini, lapar dan haus itu juga bisa menyebabkan bahaya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyegerakan buka puasa begitu. Dan mengakhirkan buka puasa itu tidak ada nilai ibadahnya begitu. Jadi katanya Sayyiduddin, ma'annahu la qurbata fihi, orang yang mengakhirkan buka puasa itu gak ada nilai pahalanya. Kan lebih baik kan anjurannya kan menyegerakan buka puasa, ya kan itu ada pahalanya gitu. Dan juga teman-teman ya, dulu orang-orang dulu itu kalau pas adzan di pasar gitu ya dia makan gitu, langsung makan di pasar. Alasannya ya kata mereka, matrul ghani dzulmun, orang yang mampu tapi unda-unda itu dolim gitu. Sehingga teman-teman, kalau kita punya waktu untuk menyegerakan puasa, menyegerakan buka puasa, ya cepat dikerjakan. Ngapain juga kita nunda? Karena kalau nunda kita dianggap orang yang zolim. Sehingga ngapain juga kita menunda buka puasa gitu teman-teman ya. Dan ini pertemuan kita kali ini yang berkaitan dengan etika berpuasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.